Kenapa sih kita diperintah untuk membaca Al-Quran? Itu merupakan kitab suci kita, umat Islam. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mampu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Para pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita diperintah untuk membaca Al-Qur'an? Ya karena Al-Qur'an itu adalah kitab sucinya Allah dan kita hambanya Allah. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merupakan kitab suci kita umat Islam. Justru keren loh kalau kita mau mempelajari Al-Qur'an, membacanya, apalagi bisa menghafalkannya dan mengkaji isinya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mampu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Atau juga bisa siapa yang mengajari Al-Quran, itulah orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Omah Santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini memang unik ya. Semakin dibaca bagi orang yang asik, khusyuk, ya, hobi, dia semakin enak dibacanya. Tapi bagi orang yang sumpek ya, membaca Al-Quran beberapa menit saja sudah langsung bosen, dia tidak mau membaca lagi. Ya, bahkan sebagian orang cepat ngantuk, tertidur dan dia tidak mau membaca lagi. Ya, ketika ada orang yang membaca Al-Quran dalam sholat, ketika panjang dia protes hatinya ya. Padahal keutamaan di dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran apabila kita baca satu huruf itu loh, 10 kebajikan pahalanya. 10 kebajikan itu kan besar ya. Artinya seakan-akan kita telah memberikan kebaikan kepada 10 orang. Pernahkah kita dalam satu hari berbuat baik kepada 10 orang? Coba silahkan direnungkan para pemirsa Omah Santri. Nah, dengan kita membaca Al-Quran, itu satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, itu sudah berapa huruf tuh? Itu semuanya ayat Al-Quran. Ini kan luar biasa. Maka orang yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka keutamaan inilah yang kemudian menjadi motivasi kita untuk mau belajar Al-Quran. Kita ingat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun belajar loh dengan siapa? Jibril alaihissalam. Itulah gurunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang manusia biasa, orang zaman akhir, masa kita mau belajar teknologi mau, ya nggak? Pertanian kita pelajari, ya. Hal-hal yang lain kita mau tuh geluti. Kenapa Al-Quran sebagai kitab suci kita tidak mau pelajari? Padahal nanti ketika pada hari kiamat berkumpul kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diperintah oleh Allah adalah membaca Al-Quran, bukan membaca koran. Boleh kita membaca koran, membaca artikel kesehatan, artikel politik dan sebagainya, tapi jangan lupakan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca ini bukan hanya untuk bacaan di dunia, tetapi amat sangat bermanfaat bagi kehidupan pasca kematian kita di alam kubur atau alam barzah, bahkan sampai ke hari kiamat yang akan datang. Dia sangat bermanfaat. Itulah yang Rasulullah juga sampaikan, bahwa bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita kelak di hari kiamat. Semoga kita senang, gemar membaca, menghafal, dan memahami isi-isi Al-Quran, sehingga kita termasuk orang-orang yang terbaik versi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.